kita, motivasi kita dalam meditasi ini, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam latihan. Terlebih dahulu kita siapkan postur meditasi kita. Oke, apa yang perlu diingat dalam postur meditasi kita? Sebetulnya sangatlah mudah ya dan sangat simpel. Hanya 2 poin saja, gitu ya. Poin yang pertama adalah tulang punggung, ya, tulang punggung tegak lurus, dan poin yang kedua adalah rileks. Jadi teman-teman, kita cukup mengingat 2 hal utama ini saja, ya. Apakah posisi kita mau duduk di kursi, apakah teman-teman saat ini sedang bersila, apakah teman-teman mungkin ada yang berbaring karena tidak memungkinkan untuk duduk maupun bersila, berbaring pun oke, gitu ya. Ya, yang terpenting dia tuh 2 poin utamanya. Tulang punggung tegak lurus dan yang kedua adalah rileks. Hanya itu saja untuk postur meditasi kita, ya. Dan selebihnya nanti akan saya tuntun, saya akan pandu melalui instruksi-instruksi di meditasinya. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali atau baru sekali, 2 kali masih ingin lebih lebih terbiasa lagi, is okay, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, apakah saya salah, apakah saya benar, gitu ya. Posisi saya sudah oke belum? Ini sangat simpel sekali, ya. Oke, kita mulai teman-teman. Siapkan postur meditasinya, yaitu tegak luruskan tulang punggung, namun rileks. Siapkan terlebih dahulu, tidak perlu tergesa-gesa. Kalau sudah merasa fix, merasa oke, tulang punggung sudah tegak lurus dan rileks, berarti sudah oke. Oke, sekarang buat teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan mata terbuka, persilakan Anda memejamkan mata. Namun buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan mata terbuka, silakan matanya dibuka, is okay. Atau buat teman-teman yang lagi ngantuk gitu ya, sangat lelah, ngantuk, maka sebaiknya matanya dibuka. Dibuka dan memandang ke arah lantai. Jadi bola matanya saja yang diarahkan ke lantai. Oke, kita akan buat otot-otot tubuh kita dari kepala bagian atas hingga telapak kaki menjadi rileks. Satu persatu kita izinkan bagian tubuh kita untuk menjadi rileks. Mulai dari kepala bagian atas, wajah, otot-otot di sekitar kening, otot mata, telinga, hidung, bibir, leher, pundak. Lepaskan ketegangan ataupun beban yang ada di pundak. Mungkin karena seharian kita pakai seluruh otot tubuh kita, terutama di bagian pundak,
untuk bekerja sehingga tegang. Kita lepaskan ketegangan yang ada di sekitar pundak. Jikalau bisa rileks, oke. Tapi kalau sampai di pundak masih belum bisa rileks, oke juga. Teman-teman tinggal izinkan otot tubuh Anda tidak bisa rileks. Dengan mengizinkan, otomatis otot tubuh Anda akan rileks. Kita lanjutkan, rilekskan otot-otot bagian lengan, tangan, jari-jari, otot dada, perut, kembali ke punggung bagian atas, punggung bagian bawah, bagian bokong yang menekan dudukan, paha, betis, tungkai, dan telapak kaki. Oke, sekarang kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya. Tidak berfokus pada satu titik atau satu objek, kita istirahatkan batin kita pada kesadaran yang terbuka. Apa adanya, oke, sekarang kita bawa kesadaran kita menyadari tubuh yang sedang bernafas. Kita tidak perlu mengatur nafas kita. Kita hanya cukup menyadarinya saja. Menyadari nafas yang sedang masuk. Menyadari nafas yang sedang keluar. Kita hanya perlu melihat saja. Membiarkan, mengizinkan nafas itu mau pendek, mau panjang, mau cepat, mau melambat, biarkan saja. Tidak perlu berusaha untuk mengatur nafas. Izinkan objek-objek apapun
hadir, apakah itu suara yang ada di sekitar Anda, apakah itu sensasi yang ada di tubuh Anda, atau yang lebih halus, pikiran hadir, menetap, kemudian pergi lagi. Izinkan saja, biarkan saja objek-objek itu datang dan pergi. Yang penting kita menyadari nafas kita masuk, keluar. Seolah-olah kita tidak peduli terhadap apapun yang terjadi. Yang terpenting kita tahu, sadar, nafas masuk, nafas keluar. Oke, sekarang kita boleh lepaskan perhatian kita pada nafas, tidak lagi bermeditasi, kita istirahatkan batin kita pada kesadaran yang apa adanya, yang terbuka, tidak bermeditasi tapi juga tidak melamun, tidak terhanyut kemana-mana, istirahat pada kesadaran yang apa adanya. Baik teman-teman, buat Anda yang matanya terpejam, silakan dibuka perlahan-lahan. Bisa memandang ke depan, memandang apa adanya, tidak perlu fokus pada satu objek, hanya melihat apa adanya. Oke, meditasi selesai. Oke, ya teman-teman, gimana untuk awal ini? Lumayan ya. Oke, kita akan langsung masuk ke topik ya. Bentar, saya akan share slide-nya. Ya, mungkinkah saya bisa bahagia? Nah, ini satu topik yang masih dalam dalam ini ya, karena di bulan September ini kan kita tema besarnya adalah kita ingin bahagia, ya kita ingin bahagia. Oke teman-teman, mungkinkah ya mungkinkah kita ini bisa bahagia, terutama dalam situasi yang seperti sekarang gitu ya, eh, sudah mulai mulai suasana juga sudah mulai panas ya, karena mendekati pemilihan atau pemilu gitu kan, dan itu semua juga mempengaruhi kehidupan baik itu di perekonomian, terus mulai terjadi perbedaan-perbedaan pilihan, bahkan itu terjadi pada anggota keluarga sendiri
gitu ya. Nah, dalam situasi-situasi yang seperti itu, apakah kita tetap masih bisa bahagia? Itu topik kita pada malam hari ini. Oke, kita sebelum masuk lebih jauh, kita masuk mengeksplor lebih dalam, kita mulai malam hari ini dengan satu pertanyaan. Mungkinkah kita bisa bahagia? Bagaimana? Menurut teman-teman gimana? Mungkinkah kita itu masih bisa bahagia? Oke, bisa share ya. Ayo. Mungkin tidak dalam situasi yang sekarang ini kita masih bisa bahagia. Menurut Anda gimana? Kalau ada yang mau share langsung, boleh, atau mau bicara langsung boleh, bisa nanti dibantu sama Bro Eripin. Kalau mau tulis, ketik juga boleh. Oke, ini saya sekilas membaca beberapa komen di ini ya. Eh, Orang-orang yang teman-teman yang optimis ini, bagus ya. Jadi masih bisa ya, masih bisa. Eh, Mungkin gitu ya, sangat mungkin kita ini bisa bahagia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa alasannya Anda begitu yakin masih bisa bahagia dalam situasi yang seperti begini? Oke, jadi berikutnya adalah, apa sih alasan Anda gitu ya? Kok masih yakinnya gitu bahwa Anda ini bisa bahagia? Ya, kita ini bisa bahagia. Apa? Silakan share teman-teman. Wow, ini Miunda ini udah levelnya sangat dalam sudah ini ya, bahwa nirwana dan samsara sangat tipis tergantung pada pikiran kita. Oke, yang lain apa? Eh, Alasan Anda memiliki keyakinan bahwa kita ini masih mungkin loh bahagia. Nah, apa alasannya? Optimis saja. Oke, ya, respon kita terhadap situasi di luar. Maksudnya gimana ya? Respon kita terhadap situasi di luar. Oke, menarik ini dari Yunita. Bila kita bisa menerima kenyataan apa adanya. Oke, memahami atau mengerti pola hidup dengan seperti itu, maka kita masih bisa bahagia ya. Oke, ini kan kita udah pernah ya, di pertemuan di bulan ini saya kebetulan diberi kesempatan 2 kali. Jadi di tanggal 12 September kemarin dan hari ini 26. Yang 12 September kemarin topiknya kan kita membahas yang kita cari itu kebahagiaan atau kesenangan. Ya, kita sudah sempat membahas sebagian tentang makna kebahagiaan itu sendiri ya. Ini buat teman-teman yang tanggal 12 September kemarin ikut, mungkin ini buat merefresh lagi gitu ya. Kita pernah ya membahasnya ya. Oke, dari Samsung SMN985F. Situasi di luar kita tidak perlu membuat kita terpengaruh. Ya, oke teman-teman. Nampaknya teman-teman ini udah secara konseptual setuju ya bahwa apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita hadapi, sesungguhnya kita ini tetap bisa bahagia. Ya, itu secara konseptual. Tetapi pada kenyataannya, apakah iya ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ini? Seringkali kita memang secara konsep, kita itu tahu dan ngerti gitu ya, paham. Ya, I know, saya tahu bahwa saya itu bisa bahagia, gitu ya. Bahwa bahagia itu bergantung pada diri saya, bukan bergantung pada sesuatu yang ada di luar, bukan bergantung kepada apapun yang ada di luar diri saya, apakah itu
keluarga, orang-orang yang kita cintai, gitu ya. Apakah itu materi, apakah itu karir, apakah itu pencapaian, apakah itu keberhasilan. Saya tahu itu. Kita punya konsep seperti itu, kita sudah paham bahwa sumber kebahagiaan itu bukan ada di luar, tetapi ada di dalam diri kita. Secara konseptual, ya, kita bisa paham. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar juga sampai pada um, secara batin itu juga kita bisa mempraktekkan hal tersebut. Nah, menurut teman-teman gimana? Sejauh mana teman-teman secara konseptual sudah oke, tetapi ketika dipraktekkan, nah ternyata enggak juga ya. Karena pada banyak situasi ketika persoalan itu hadir gitu ya, muncul rasa frustrasi, rasa pesimis, saya masih bisa bahagia enggak ya? Maaf ini ya. Ini karena saya juga mengalaminya sendiri. Contohnya saja, misalkan, nggak usah yang terlampau berat. Hal yang kelihatannya itu sepele. Contoh saja anak sakit. Ya, anak sakit. Ketika anak sakit, walaupun mungkin kita secara karir, secara materi ini sudah dapat gitu ya, sudah oke, sudah kita dapatkan ya, kita sudah pada satu tahap, sampai pada satu tahap kita merasa sudah dapat gitu ya. Tapi ketika anak itu masuk masuk rumah sakit gitu ya, sakit gitu, pada saat selama perawatan, apalagi kalau kemudian dokter itu belum bisa memastikan sakitnya ini apa, karena harus menunggu hasil labnya dan sebagainya. Saat itu gimana? Apakah kita benar-benar bisa menerapkan konsep bahwa saya masih bisa bahagia dalam kondisi seperti itu? Ya, menurut teman-teman gimana? Mungkin ada yang mau sharing, yang juga pernah mengalami hal yang sama, gitu ya, dengan apa yang saya alami. Silakan, kalau ada yang mau sharing eh, tentang pengalaman yang pernah dialami, gitu ya. Oke, ini sudah Bu Sien ini udah memberikan cara ini sudah good, gitu ya. Jadi teman-teman, pengalaman Anda gimana dalam kehidupan sehari-hari? Jadi harapan kita kan bahwa meditasi itu bukan sesuatu yang eksklusif, bukan sesuatu yang hanya kelihatannya keren, apalagi saat ini kan ngetren ya. Meditasi ini sudah mulai menjadi sebuah lifestyle, sangat banyak um, apa namanya orang-orang yang tadinya itu memandang sebelah mata tentang meditasi, tapi justru sekarang ini banyak sekali kelas-kelas meditasi, gitu ya. Dan guru kita Mingju Rinpoche sangat peduli bahwa meditasi ini memang sangat baik sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi goals-nya itu adalah sebetulnya nggak terlampau muluk-muluk, bagaimana agar supaya meditasi bisa kita lakukan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tidak bicara soal pencapaian-pencapaian yang terlampau tinggi, begitu ya. Setidaknya kalau kita berlatih meditasi, maka kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, mm, mm. Ya, ini mulai teman-teman berkenan untuk cerita ya. Ya, ya. Ketika ada masalah kita baru akan terasa kan ya bahwa konsep itu ternyata tidak bisa langsung secara otomatis kita kita bisa tetap
merasa bahagia, kita bukan merasa senang ketika anak sakit, bukan. Maksud saya itu bahwa kita bisa tetap tenang, tetap damai gitu ya dalam kondisi seperti itu. Ternyata nggak mudah kan ya. Ternyata tidak semudah apa yang kita dengar secara teori, yang kita tahu secara teori, yang kita mengerti secara teori. Ternyata ketika kita praktekkan, ternyata nggak mudah. Ya, nah, oke, teman-teman. Nah, oleh sebab itulah, kenapa topik tentang mungkinkah kita masih bisa bahagia itu bukan semata-mata bahwa ini satu pertanyaan yang konyol, yang ya pasti jawabannya pasti bisa. Tetapi yang saya harapkan adalah dari pertanyaan yang simpel tersebut, itu kita bisa introspeksi pada diri kita, gitu ya. Bahwa ketika kita menghadapi masalah, apakah kita tetap bisa berada dalam kondisi state yang calm, yang peace, yang tenang, yang oke, gitu ya. Apakah bisa kita? Oke. Nah, eh, banyak kali saya itu mendengar sharing dari beberapa orang kenalan gitu ya. Dan dari cerita-cerita mereka saya juga akhirnya tahu ternyata bukan diri saya sendiri, tapi cukup banyak orang yang walaupun mengerti tapi ternyata nggak gampang ya, sulit untuk mempraktekannya. Di malam hari inilah kita akan menggali bagaimana caranya agar supaya kita bisa gitu ya, kita bisa membawa atau kita bisa mengkondisikan batin kita itu dalam kondisi yang calm, peace, eh, tetap bisa bahagia gitu ya, walaupun ada situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Oke, nah bagaimana itu? Yang pertama adalah teman-teman, guru kita pernah mengatakan bahwa ketika kita itu mau mengubah kebiasaan kita, ya, oke, saya mundur sebentar, ya. Kenapa kita ini sulit, ya, sulit untuk bisa mengaplikasikan atau menerapkan konsep yang sudah kita pahami. Oke, problemnya adalah kita ini baru sebatas pada mengubah pandangan kita saja. Oke, belum betul-betul masuk ke dalam mengubah kebiasaan kita dan mempraktekkan atau mengaplikasikan ketika situasi itu terjadi. Situasi di mana kita, ya contohnya seperti saya tadi ya, anak masuk rumah sakit gitu ya. Itu pada saat itu blank udah, lupa untuk mempraktekannya. Oke. Nah, kenapa? Kok lupa mempraktekannya? Ya karena malas berlatih. Karena jarang berlatih, malas berlatih, akhirnya hanya sebatas pengetahuan saja. Tahu bahwa sumber kebahagiaan itu ada di dalam. Tetapi ketika ada problem, karena tidak pernah berlatih atau jarang berlatih, maka otomatis pada saat kejadian hal itu tidak muncul. Oke. Nah, jadi guru kita Minyu Rinpoche mengatakan bahwa ada 3 tahapan yang harus kita lakukan kalau kita itu mau mengubah secara keseluruhan agar meditasi yang kita latih ini betul-betul kita bisa dapatkan manfaatnya. Yang pertama itu adalah kan kita mengubah cara pandang kita, mengubah pandangan keliru kita. Ya, salah satu hal yang perlu kita ubah adalah pandangan bahwa sumber kebahagiaan itu ada di luar diri kita. Oke. Nah, cuman teman-teman, ketika saya mengatakan ini bahwa sumber kebahagiaan itu bukan ada di luar tapi ada di dalam, bukan berarti kita tidak perlu atau tidak harus punya goal, kita tidak perlu punya impian, kita tidak perlu punya keinginan untuk kondisi ekonomi yang lebih baik, bukan ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa hal-hal yang ada di luar itu semua adalah alat, bukan satu tujuan, gitu ya, bukan tujuan buat kita capai terus di situ kita dapatkan kebahagiaan, bukan, tetapi itu sebagai alat.
alat yang akhirnya bisa kita pakai untuk membantu orang lain. Ya, nah, namun sumber kebahagiaan itu tetap ada di dalam. Nah, nanti kita akan lihat slide-nya sama-sama untuk mengingat kembali apa yang dikatakan oleh guru kita. Yang kedua, langkah yang kedua adalah kita melatihnya, melatih terutama melatih batin kita. Oke, melatih batin kita, melatih apa? Melatih batin kita untuk terbiasa, terbiasa mengenali, terbiasa untuk terhubung dengan sumber-sumber kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi kita melatih, kita perlu membiasakan. Dengan kita terhubung, terbiasa terhubung dengan kesadaran kita, terbiasa terhubung dengan cinta kasih welas asih, terbiasa terhubung dengan kebijaksanaan kita, maka kebiasaan itu akan melekat kan. Ketika ada persoalan, situasi-situasi tertentu, ya, kalau tadi saya contohkan itu dalam situasi kalau contoh saya tadi anak saya sakit masuk rumah sakit beberapa ya sudah setahun lebih tahun yang lalu ya. Terus atau misalkan situasi kantor gitu ya, mungkin teman-teman di sini yang um, bekerja sama di sebuah perusahaan gitu ya, kerja di sebuah perusahaan di mana situasi kantor itu tidak kondusif gitu ya, rame gitu. Bunyi bunyi telepon krangkring berkali-kali, ada yang segera diangkat, ada yang tidak segera diangkat. Seringkali itu menjadi gangguan kan. Bagaimana saya bisa bahagia dengan situasi kerja yang seperti itu? Ya. Nah, jadi dengan kita terbiasa terhubung dengan kesadaran, maka pada saat situasi-situasi semacam itu, kita bisa tersadarkan untuk mentransform semua yang terjadi di luar itu tadi, bisa kita transform menjadi objek agar kita bisa terhubung dengan kesadaran kita. Dan kesadaran kita adalah salah satu sumber kebahagiaan kita. Kenapa dikatakan bahwa kesadaran itu salah satu sumber kebahagiaan kita? Karena kesadaran itu tidak berubah, sesuatu yang apa adanya, yang dia tidak bisa terkena terpolusi oleh dualistik kehidupan. Dia nggak berubah. Maka itulah dikatakan bahwa kesadaran sebagai sumber kebahagiaan yang bisa kita andalkan. Ya, selain kesadaran tentu kita sudah ketahui ada cinta kasih welas asih dan ada kebijaksanaan. Oke. Nah, sekarang ini yang kita fokuskan bicaranya soal kesadaran, ya. Oke. Saya lanjutin share-nya, ya. Nah, ini kutipan yang saya ambil dari beberapa buku Minjo Rinpoche. Beliau mengatakan bahwa ketenangan batin sebagai bagian dari kebahagiaan sejati. Ketika seseorang memiliki ketenangan batin, mereka mampu menghadapi tantangan dan penderitaan hidup dengan kedamaian dan ketenangan. Oke. Nah, menyadari dan mengembangkan kesadaran dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian. Jadi kunci dari semuanya ini adalah menyadari dan mengembangkan kesadaran. Itulah korelasinya kenapa kita perlu berlatih meditasi. Ya, itulah sebabnya kenapa malam ini kita hadir bersama, berlatih bersama, karena kita semua ingin bahagia. Karena kita semua di sini um, ingin bagaimana bisa tetap bahagia dalam situasi apapun. Oke, nah teman-teman, malam hari ini kita akan berlatih meditasi menggunakan berbagai macam, saya sudah siapkan beberapa macam suara gitu ya, sumber suara ada 6 gitu, dan kita akan sama-sama untuk
mendengarkan ya dalam postur meditasi dengan posisi meditasi tentunya, oke ya, sadari apa yang kita dengarkan, oke, dan eh, hal yang paling utama adalah ketika muncul emosi, dari suara-suara yang saya akan putarkan, gitu ya, teman-teman tetap sadari suaranya, tidak terhanyut pada emosinya. Oke, nah ini supaya teman-teman bisa merasakan ketika situasi dengan kondisi yang saya hadapi sehari-hari seperti ini. Oh iya ya, saya mengalami kondisi seperti ini nih. Ternyata ketika kondisi-kondisi tersebut saya transform menjadi objek meditasi saya, objek kesadaran saya, ternyata saya bisa bahagia. Saya bisa membuat kondisi batin saya dalam kondisi yang tenang. Oke, siap teman-teman? Buat kalau Anda siap, coba kasih reaction. Mungkin ada yang mau ke belakang, ke toilet barangkali. Silakan karena ini cukup panjang. Latihan kita yang untuk suara ini cukup panjang gitu ya. Siap ya? Oke. Uh, saya siapkan dulu musiknya. Oke, udah siap ya. Baik, teman-teman, cek dulu suaranya. Suaranya oke? Bisa Anda terima dengan baik suara saya? Oke ya. Cek lagi tentang suara ininya. Oke, bagaimana dengan suara musik? Oke, bisa ditangkap dengan baik? Ya, bisa bantu, ada yang bisa konfirmasi apakah suara musik yang baru saja saya putar, oh belum, belum keluar ya? Hmm, ya. Oke ya, kita coba lagi ya. Oke, bagaimana kalau ini? Oke, sudah ya? Ya, baik teman-teman, kita bisa mulai ya. Eh, bentar. Ya, teman-teman, sekarang silakan siapkan postur meditasinya. Anda bisa tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Mata boleh terpejam, boleh dibuka. Buat Anda yang sedang mengantuk atau lelah, Anda bisa membuka mata, itu akan cukup membantu.
Kita akan kita istirahatkan terlebih dahulu. Batin kita dalam kesadaran yang terbuka, apa adanya. Kita bisa mengistirahatkan batin kita dengan sebuah bantuan cara. Kita menarik nafas melalui hidung, tarik panjang, tahan hitungan, 3 hitungan, dan lepaskan lewat mulut. Kita lakukan sekarang. Sekarang bawa kesadaran kita menyadari suara musik, instrumen yang akan saya putar sesaat lagi. Buat Anda yang mungkin terbiasa dengan kondisi kehidupan kota besar, penuh dengan kemacetan, bawa saja kesadaran Anda pada suara. Jikalau ada suatu pengalaman yang tidak nyaman dengan suara-suara yang seperti ini, memunculkan kekesalan, kejengkelan, izinkan emosi itu hadir, tapi tidak perlu kita ikuti. Ini suasana kantor yang mungkin juga pernah Anda alami atau sedang Anda alami sehari-hari.
they're setting up their automatic payment system so that we can avoid late charges and service interruptions in the future. Sadari saja suaranya, amati ketika ada emosi yang muncul, jangan diblok. Emosi apapun, apakah jengkel, kecewa, jangan diblok. Sadari saja. Sadari suara dan sadari Anda sedang mendengar. You're saying is that you like that somewhere. How about when you do have the opportunity to sit down and catch a break? You don't have to Mungkin Anda perlu suatu suasana tenang untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi situasi kantor tidak memungkinkan suasana menjadi tenang, sehingga membuat Anda menjadi nyaris marah, sesampainya di rumah. Suasana rumah bukannya menyambut dengan baik, tetapi anak menangis, yang mana pekerjaan belum selesai, kita mungkin bawa pulang, tapi suasana rumah pun tidak kondusif. Bagaimana saya bisa bahagia dengan situasi yang seperti demikian? Tetap sadari suara, sadari bahwa kita sedang mendengar suara. Namun kita juga tidak memblok emosi apapun atau pikiran apapun yang hadir, izinkan saja, namun tidak terhanyut. Kalaupun kita bisa menyadari dan tidak ada emosi atau pikiran yang lain-lain, it's okay. Bagus juga. Ada perasaan atau emosi, bagus juga. Semuanya sama-sama baik adanya. Dikala anak-anak atau baby kita masih nggak bisa diam, dan itu membuat perselisihan antara ayah dan ibu atau pasangan. Conversation with Bob or something. Like, would we be having this talk? You don't make what, am I eyes at sleeping Bob. with Bob? You don't make eyes at Bob like you make eyes at Clarissa. Every time she walks in a room, it's the same deal. Come on.
That's it. Listen, I have had enough. I am Had packing my enough of bag. what? Had I enough am of what? going back to my Perselisihan Oh, please. suami istri mungkin You're gonna drive 300 miles to your juga seringkali tidak bisa dihindari Oh, come on. Oh, please. Oh, please. karena keadaan yang sudah sama-sama capek dari bekerja, anak menangis, Oh, please. Like we have a kid together. I do have responsibilities as a father. You asked me to marry As you a again. parent. sadari I'm gonna marry you emosi again. apapun I'm yang sick of muncul. putting up with her bull. This is ridiculous. Okay. Look. I'll make it really easy for you. All right? No, Why I'm don't- going to make it easy for you. Yeah. No, that's it. I'm out of here. I'm not listening anymore. I'm sick Oh, of listening. please, come on. We This- go through this this is every so- single. Mungkin kita juga pernah pada situasi di mana kita mengantar salah satu anggota keluarga kita yang tergeletak di ruang ICU. Kita pernah mendengar suara dari monitor detak jantung. Tetap bawa suara apapun sebagai objek. Sadari saja suaranya, sadari kita sedang mendengar. Apapun emosi yang hadir, pikiran apapun yang hadir, tidak perlu ditolak, tidak perlu diblok. Tetap kita sadar pada suara dan menyadari kita sedang mendengar. Tanpa perlu kita memblok ataupun terhanyut pada iramanya. Oke, sekarang kita istirahatkan batin kita pada kesadaran yang apa adanya. Kita lepaskan objek-objek suara. Kita bisa melakukannya dengan menarik nafas yang panjang melalui hidung, tahan 3 hitungan dan lepaskan lewat mulut. Kita lakukan sekarang. Oke, meditasi selesai. Oke, teman-teman, ya, bagaimana pengalaman dengan kita mengeksplor emosi kita tadi melalui suara, ya? Apakah tadi ada yang ada mungkin 1-2 melalui suara tadi itu, kemudian teringat pada keadaan yang pernah Anda alami, gitu ya. Dan mungkin ketika teringat juga muncul emosi yang mengikutinya, emosi negatif misalkan seperti itu ya. Nah, pada saat teman-teman bisa memanfaatkan suara itu sebagai objek, walaupun ada emosi yang negatif itu muncul, saya ingin tahu bagaimana pengalaman Anda saat
tadi latihan. Jadi ketika ada suara yang memicu emosi Anda, oke, ada musik instrumen tadi itu memicu emosi Anda, terus ketika Anda tetap bisa menggunakan suara itu sebagai objek meditasi Anda. Saya ingin bisa satu aja sebelum kita akhiri, karena waktu kita ini ya, ada satu bisa memberikan ini pengalamannya. Oke, bisa bisa dibantu, bisa bersediakah eh, Miunda ini ya untuk bisa atau berkenan untuk share langsung? Ya, bisa dibantu oleh Bro Eripin untuk membantu unmute buat Miunda. Oke. Apakah bersedia? Satu aja. Bentar aja. Ini waktu kita memang udah sorry ya. Ya, Iya, silakan. baik. Iya, selamat malam Pak Hema dan Ya, Bapak Ibu malam. semua. Iya, hari ini jadi kan tadi meditasi sempat dengar berbagai suara ya, mulai dari yang macet, terus Ya. anak nangis, Hmm. sama yang ICU. Nah, yang ICU itu kebetulan memang relate banget sama saya. Jadi Oh, begitu dengar langsung keinget momennya dan langsung nangis. Habis itu oke, nggak apa-apa. Ini saya nggak tahan, ya udah nangis-nangis. Cuman saya menyadari kalau oh saya sedang menangis gitu, saya sedih. oke. Gitu sih, Pak Hema. Ya, oke. Terima kasih. Terima Jadi, kasih. menyadari sedang nangisnya itu ya. Mm-mm. Oke, it's okay. Itu juga baik dan bagus gitu ya, karena bisa menyadari apa yang sedang dialami. Maksudnya itu pada saat menangis, tahu sedang menangis, maka sudah terpisah, ada gap dengan emosi yang mungkin emosi itu tidak nyaman, gitu ya. Oke, terima Iya, kasih Yunda terima kasih Pak atas Hema. sharingnya. Ya, teman-teman, intinya adalah apa yang kita belajar pada malam hari ini, intinya adalah ketika kita bisa ketika kita mengalami satu situasi yang mungkin mengganggu diri Anda, mengganggu terus apakah emosi itu atau pikiran tertentu itu mengganggu Anda pikir dan Anda rasa itu mengganggu, maka konsepnya adalah kita gunakan objek. Kalau tadi itu kita pakai objek suara, sebetulnya macam-macam objek juga bisa, objek nafas juga bisa. Nah, pada saat ada situasi seperti itu, Anda bisa menggunakan kesempatan untuk berlatih meditasi, yaitu menggunakan salah satunya seperti nafas, suara. Sebetulnya emosi itu sendiri itu sebetulnya bisa juga, cuman memang kita perlu berlatih ya. Lain kali kita akan manfaatkan emosi yang muncul sebagai objeknya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadiran dan support Anda dalam latihan pada malam hari ini. Jaga kesehatan dan terus berlatih ya. Oke, kita akan tutup dengan mendedikasikan apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Dedikasi penutup akan dibacakan oleh Bro Eripin. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, kita akan bacakan satu kali saja karena waktunya sudah lewat. Dedikasi penutup. Melalui kekuatan dari praktik relaksasi ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam dan sekali lagi terima kasih pada teman-teman semua yang hadir berlatih bersama dalam malam hari ini ya. Oke, oh ya, teman-teman, barangkali Anda punya niat
keinginan untuk bisa bertemu dengan guru, dengan Minju Rinpoche di bulan November nanti, buat teman-teman yang ingin ikut public talk, itu bisa ikut yang tanggal 25 November ya. Untuk pemesanan tiket dan semuanya itu sudah ada di pengumuman itu di IG-nya Dargar Indonesia, juga mungkin di grup WA grup juga sudah diinformasikan gitu ya. Ini satu kesempatan yang sangat baik sekali, dan istimewanya pada tanggal 25 itu bukan saja kita mendapatkan ajaran atau teaching, tapi kita juga mendapatkan empowerment dari guru kita. Nah, apa salah satu manfaat utama dari empowerment itu adalah kita akan selalu terhubung dengan guru kita. Dan ini penting sekali buat diri kita agar kita itu selalu berada di jalur yang bersama guru yang benar. Karena dalam situasi yang sekarang mungkin yang juga akan datang semakin banyak orang-orang yang mengaku-ngaku guru gitu ya. Kalau kita tidak paham latar belakangnya, ya sangat disayangkan kesempatan kita untuk belajar. Kita tidak mendapatkan guru yang baik kalau kita tidak paham. Nah, dengan adanya guru Minju Rinpoche, maka kita sangat beruntung sekali. Sebab itu teman-teman manfaatkan tanggal 25 November di Bali ya. Detailnya ada di grup ininya, pengumumannya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu. Bye bye.